Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami, yaitu yang berjudul Keterampilan dan Karakteristik Pemimpin di Era Industri 4.0. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Reski Ilhami Eka Putri, kedua Marcella Arlin Permatasari, ketiga Ferdi Ardiansyah, keempat Anugrah Berlian, yang terakhir Hani Dwi Novanti. Pendahuluan. Latar belakang dari mini riset ini adalah dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan suatu peran yang penting, terlebih dalam industri 4.0. Pada masa depan pemimpin harus lebih progresif. Hal tersebut dapat tercapai bila kita mengetahui dan memahami mengenai karakteristik dan keterampilan pemimpin dalam mengelola digital secara efektif dan efisien. Tujuan dari mini riset ini adalah untuk menunjukkan keterampilan yang dimiliki seorang pemimpin dalam konteks industri 4.0 dan karakteristik utama seorang pemimpin. Rumusan masalah yang terbentuk dalam mini riset ini adalah apa saja keterampilan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam era industri 4.0. Bab 2, Kajian Pustaka. Industri 4.0. Industri 4.0 merupakan bahasa untuk sebuah konsep organisasi dan teknologi dalam sebuah penciptaan nilai yang terhubung dengan baik. Himpunan perubahan yang terdapat dalam proses desain, manufaktur, operasi, produksi, serta sistem yang terkait dengan produksi dapat meningkatkan kompleksitas hidup, produk, dan rantai penciptaan nilai. Pada era digital dan sistem fisik siber, kebutuhan pelanggan dan ekspektasi inovasi yang konstan mengarah pada siklus hidup produk yang lebih pendek sehingga menghasilkan suatu tantangan khusus untuk perusahaan. Kepemimpinan di era industri 4.0. Berdasarkan pada 4.0 Leadership Matrix, seorang pemimpin merupakan pemimpin digital yang tahu mengenai pentingnya manusia, teknologi, dan inovasi. Seorang pemimpin juga berfokus pada teknologi dan inovasi, serta memahami bagaimana teknologi sangat berdampak pada tenaga penyelarasan model organisasi dan manusia. Penulis D. Mumford, M. Champion, dan F. Morrison dalam mengembangkan model untuk mengatur keterampilan kepemimpin, mereka mengklasifikasikan keterampilan ini dalam 4 kelompok. Berikut merupakan tabel 4 kelompok keterampilan kepemimpinan yang diklasifikasikan oleh penulis. Keterampilan pertama merupakan keterampilan kognitif, yang kedua merupakan keterampilan bisnis, yang ketiga merupakan keterampilan interpersonal, dan yang terakhir merupakan keterampilan strategis. Isinya dapat dilihat dalam tabel berikut. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan keterampilan kepemimpinan utama di era industri 4.0. Untuk itu, kami mengemban langkah-langkah selanjutnya. Yang pertama yaitu pendekatan teoritis kepemimpinan dalam konteks industri 4.0 berdasarkan istilah-istilah kunci untuk mewakili karakteristik kepemimpinan dalam industri 4.0. Yang kedua, keterampilan kepemimpinan dicari untuk mendukung karakteristik kepemimpinan di industri 4.0 dengan mempertimbangkan penggunaan keterampilan kepemimpinan. Yang ketiga, oleh karena itu, analisis interpretasi subjektif dilakukan untuk mengembangkan hubungan antara kelompok keterampilan kepemimpinan dengan karakteristik pemimpin 4.0. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Gambar di atas ini menunjukkan hubungan 10 karakteristik kepemimpinan yang mewakili kepemimpinan 4.0 atau karakteristik pemimpin dalam lingkungan industri 4.0 yang dirangkum dalam bagian 2.2. Dengan keterampilan yang diperlukan, tabel di atas yang dikumpulkan dan dikodifikasi dalam 4 kelompok. Keterampilan kognitif, keterampilan interpersonal, keterampilan bisnis, dan keterampilan strategis. Gambar 1, jaringan karakteristik dan pernyataan keterampilan untuk kepemimpinan 4.0. Selanjutnya, untuk pembahasan. Pada kelompok konektif CS, keterampilan yang penting adalah berbicara CS1. Para pemimpin diperlukan untuk komunikasi dan menyebarkan informasi dalam lingkungan digital
dan gesit untuk hubungan yang lebih baik di antara semua orang yang terlibat, mempromosikan pembelajaran dan inovasi, membangun lingkungan jaringan, dan merangsang partisipasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, CS2 mendorong kolaborasi, membangun budaya umpan balik dan keterbukaan yang diberikan kepada orang-orang untuk saran atau ide. Pembelajaran aktif CS5 untuk mempersiapkan dan bertindak dalam skenario digital baru dan untuk mendorong eksperimen untuk belajar dan berinovasi dengan penggunaan teknologi yang berdaya dorong oleh digital pola pikir. Dan berpikir kritis CS6 dibutuhkan oleh para pemimpin yang mengevaluasi lingkungan digital dan tantangan untuk menerapkan teknologi baru yang menguntungkan perusahaan mereka. Selanjutnya, di grup kepemimpinan interpersonal atau IS, keterampilan yang lebih dibedakan adalah negosiasi atau IS3. Menjadi penting bagi para pemimpin untuk membuat kesepakatan keuntungan bersama bagi semua orang di perusahaan mereka, menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif dan partisipatif, merangsang pekerja untuk mengeksperimen dan berkontribusi dengan ide-ide baru. Persuasi IS4 penting untuk membangun lingkungan pembelajaran dan inovasi yang mendorong pengembalian keputusan kolaborator dan oleh karena itu membujuk orang untuk mengadopsi pola pikir yang lebih terbuka dan digital. Dan akhirnya, file persepsi sosial atau IS1 penting bagi para pemimpin untuk memahami bagaimana mempersiapkan dan mengembangkan orang-orang untuk bertindak di lingkungan digital, dan untuk memastikan partisipasi, kepercayaan, dan kolaborasi, mempromosikan budaya untuk lebih partisipasif. Untuk kelompok kepemimpinan strategi SS, keterampilan yang lebih disorot adalah visioning SS1 yang menjadi relevan bagi orang pemimpin dalam merumuskan visi dan arah pembangunan budaya inovasi. Pembelajaran juga lebih kolaboratif, partisipatif, dan terdesentralisasi. Itu identifikasi penyebab utama SS5. Memverifikasi pernyataan yang dapat berkontribusi dengan insentif eksperimen, penyebaran budaya yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berjejaring, serta penggunaan teknologi utama yang terkait dengan 14.0. Apalagi evaluasi sistem SS3 dan penilaian solusi SS7 juga dibedakan keterampilan untuk para pemimpin yang memungkinkan mereka untuk menganalisis teknologi yang diperoleh perusahaan selain evaluasi untuk penggunaan platform komunikasi jaringan internal dan eksternal. Dan oleh karena itu, mengidentifikasi celah dan tantangan yang memerlukan solusi negara. Sebaliknya, pemikiran hubungan antara file kelompok keterampilan kepemimpinan bisnis atau BS dan karakteristik kepemimpinan 4.0 lebih rendah. Salah satu penjelasan adalah bahwa keterampilan ini mendukung manajemen sumber daya personel. BS2 itu pengelolaan sumber daya keuangan, BS3 pengelolaan sumber daya material, BS4 kekurangan diminati.
Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Kontribusi akademis dari makalah ini mengacu pada literatur yang diteliti karena mendekati kepemimpinan dan keterampilan dalam konteks industri 4.0 yang pada gilirannya merupakan mata pelajaran yang penting untuk dipertimbangkan untuk implantasi teknologi baru dan juga merupakan mata pelajaran pada pembangunan. Tanpa pengetahuan yang terkondisi di area tersebut, makalah ini dapat dianggap sebagai kontribusi teoritis. Kontribusi teoritis merenungkan deskripsi faktor yang akan dianalisis, hubungan antara faktor-faktor ini, dan penjelasan pentingnya faktor-faktor hubungan ini. Untuk alasan ini, kami mempresentasikan dalam tinjauan pustaka karakteristik kepemimpinan 4.0 dan keterampilan kepemimpinan, yaitu faktor-faktor yang akan dianalisis. Setelah itu, kami mengilustrasikan hubungan dan relevansi antara faktor-faktor ini. Selanjutnya ada saran. Batasan dari makalah ini adalah tidak dipertimbangkan faktor-faktor lain seperti tantangan industri 4.0 dan kepemimpinan 4.0. Penggunaan model kepemimpinan yang diusulkan oleh adalah batasan lain karena keterampilan kepemimpinan lainnya dapat dipertimbangkan sebagai perangkat keterampilan teknis misalnya. Akhirnya, analisis subjektif yang dapat dilakukan oleh penulis dan tidak adanya validasi ahli industri juga menjadi batasan dari makalah ini. Untuk penelitian ini, di masa mendatang kami berencana untuk memperluas tinjauan pustaka dan melakukan penelitian lapangan dengan pakar industri dan akademis, dan membandingkan data yang meningkatkan dan menunjukkan relevansi dan penerapan karakteristik kepemimpinan 4.0 dan keterampilan masing-masing. Sekian dari presentasi kelompok 6. Apabila ada kekurangan dan salah kata yang terucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.